Ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Dan ternyata setelah diselidiki, bukan itu yang menentukan kesuksesan. Ada 3 hal penting yang bisa menentukan kesuksesan seseorang. Kesuksesan seorang anak didambakan oleh semua orang tua. Siapa sih yang tidak mau anaknya kelak hidupnya akan sukses? Nah, ternyata kesuksesan seseorang ini tidak bisa ditentukan dari hasil peringkat seseorang atau nilai si anak di sekolah. Misalkan si anak ini nilainya bagus-bagus, pintar-pintar di sekolah, nilainya tinggi-tinggi, rankingnya bagus, itu belum tentu sukses di kehidupan kelak. Itu tidak bisa menentukan ya nilai tersebut. Ini mungkin sudah dibuktikan oleh semuanya, oleh Anda. Saya juga sudah membuktikannya. Banyak teman-teman saya yang nilai sekolahnya itu tinggi-tinggi, bagus-bagus, namun di kehidupan saat ini kesuksesannya tidak terlalu besar atau biasa saja. Namun, teman-teman saya yang nilainya rendah-rendah, di bawah, ternyata saat ini mereka mengalami kesuksesan yang besar. Banyak sekali, yaitu mungkin Anda juga pernah mengalaminya. Kenapa sih kok bisa? Ada apa sih ini? Kenapa mereka yang nilainya jelek-jelek di sekolah, peringkatnya jelek-jelek, kenapa sukses besar? Tapi yang nilainya bagus-bagus, yang nilainya tinggi-tinggi di sekolah, ternyata setelah kehidupan dewasa itu tidak terlalu sukses. Ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Dan ternyata setelah diselidiki, bukan itu yang menentukan kesuksesan. Ada 3 hal penting yang bisa menentukan kesuksesan seseorang. 3 hal apa saja itu? Yang pertama adalah kreativitas. Ya, dengan kreativitas, pastinya semua orang akan mengalami kesuksesan. Contoh, lampu pijar. Nah, siapa yang tidak kenal dengan lampu pijar? Yang kita gunakan untuk menerangi setiap malam. Kita menggunakan lampu pijar. Siapa yang menemukannya? Thomas Alva Edison. Yang lebih sering digunakan nama kita sekarang ini adalah Facebook mungkin ya. Siapa yang menemukan Facebook? Yang membuat Facebook? Mark Zuckerberg. Mark ini menemukan Facebook, dan Facebooknya itu dipakai oleh banyak orang. Nah, orang-orang yang kreatif ini dalam kehidupannya itu sukses besar. Seperti Thomas Alva Edison dan Mark Zuckerberg. Ini sukses besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah problem solving. Nah, problem solving ini juga menentukan kesuksesan seseorang. Thomas Alva Edison itu memecahkan masalah semua orang yang ingin penerangan di malam hari. Mark Zuckerberg itu memecahkan masalah semua orang yang ingin bersosialisasi, yang ingin mengungkapkan unek-uneknya, ide-idenya itu di sosial media. Mereka memecahkan masalah semua orang tentunya. Itu yang kedua, problem solving. Yang ketiga, kolaborasi. Nah, di saat sekarang ini tidak ada orang yang sukses tanpa berkolaborasi. Kolaborasi sangat diperlukan agar bisa sukses di dalam kehidupan. Contohnya, orang yang ahli komputer, ahli software, membuat software itu belum tentu sukses kalau tidak berkolaborasi dengan ahli lainnya, misalkan dengan ahli marketing. Jika mereka berkolaborasi, maka bisa sukses menjual softwarenya ke pasar, seperti itu. Ada juga yang ahli memasak. Ahli memasak belum tentu sukses kalau tidak berkolaborasi dengan yang lain. Misalkan berkolaborasi dengan pemilik modal, maka mereka bisa mendirikan restoran yang besar dengan masakan yang lezat-lezat, yang enak-enak.
Seperti itu. Nah, 3 hal penting itu wajib dimiliki oleh seseorang agar bisa sukses. Nah, agar anak kita bisa meraih ketiga hal tersebut, maka itu perlu dibiasakan, perlu dilatih dari sejak kecil, dari sejak dini ya. Dilatih terus menerus, dibiasakan terus menerus, maka sudah besar 3 hal tersebut itu menempel pada anak tersebut. Dan nantinya itu akan menunjang kesuksesan dia. Nah, bagaimana agar ketiga hal tersebut bisa dibiasakan, bisa dilatih sejak dini hanya dengan satu rutinitas. Nah, ini saya bongkar rahasianya. Ini bisa dilakukan contohnya yaitu dengan belajar coding. Dengan belajar satu rutinitas yaitu coding ini, maka ketiga hal tersebut bisa didapatkan sekaligus. Ada kreativitasnya. Di sana anak-anak dilatih untuk berkreativitas, membuat sebuah karya, berkreativitas, membuat animasi atau gamenya sendiri. Mereka digenjot, dilatih, dibiasakan untuk berkreativitas. Problem solvingnya juga ada. Mereka dilatih, dibiasakan untuk memecahkan masalah, bagaimana membuat gambar-gambar yang mereka bikin itu, yang mereka buat itu menjadi hidup, menjadi animasi, menjadi game, menjadi aplikasi. Mereka harus memecahkan masalah-masalah tersebut di sana. Maka di sana ada pelajaran problem solvingnya. Dan juga ada kolaborasinya. Kolaborasi dengan temannya untuk membuat sebuah karya yang hebat. Karena setiap anak ini unik. Ada yang dia jago menggambar, ada yang jago logika, ada yang jago dalam bercerita. Jika mereka berkolaborasi, maka akan tercipta sebuah karya animasi atau karya game, karya film pendek, karya aplikasi yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Dan ini sudah saya buktikan di anak-anak didik saya. Mereka jika dikolaborasikan itu akan menghasilkan suatu karya yang sangat bagus-bagus. Nah, sampai di sini saja video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan jika menyukainya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih.